Hai guys, Halo, Halo, diem-diem baik. Oke. Hari ini kita mau ngobrol ya. diskusi. Aku mau tanya, kita mau diskusi. Kira-kira akhir-akhir ini ada isu apa ya di negara kita tuh? Akhir-akhir ini. Makan gratis. Apa? kalau yang aku tahu Saya sih, dengar sih ada isu-isu makan gratis ini. iya, Saya dengar sih. Oh, makan gratis. Itu tuh kira-kira programnya tuh sebenarnya buat apa ya makan gratis ini tuh? sejauh ini yang ku tahu untuk program makan gratis itu katanya sih untuk mencegah stunting katanya. Cuman kan saya juga belum paham karena kan saya orang awam. Biar anak-anak SD pada gemuk-gemuk gitu. Mungkin. Oh, cuma buat anak SD ya ini ya? Target utamanya kayaknya untuk sejauh ini yang tahap pertama tuh untuk anak-anak sekolah dulu mungkin ya. Oh berarti Kalau dari beritanya tuh begitu. all in ya dari anak TK sampai anak SMA gitu. Iya dapat harusnya itu program kan berjalannya ya selama 5 tahun itu kan. Jadi ya bertahap mungkin ya. Ya, Kalau di berita kayak gitu. Lama banget ya. Kalau 5 tahun berarti kira-kira tahun berapa ya itu ya terlaksananya ya? 5 tahun dari sekarang kan berarti kehitungnya. 5 tahun dari ya dari sekarang mungkin ya atau mungkin dari nanti ada surat pemberitahuan kembali kan untuk pelaksanaannya nanti dari awal pernyataan itu ada mungkin. Tapi guys, sebelumnya kalau misalnya seperti itu, apakah yakin program itu akan berjalan nanti ke depan? Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi susah soalnya bukan semua di jalan-jalan di Indonesia itu nggak merata, belum merata. Ada beberapa yang masih susah buat transportasinya. Jadi mau kirim makan tuh gimana caranya? Mau dipakai orang-orang dipikul gitu kan? ya, saya ingin menambahkan mungkin untuk makan siang bisa, menurut saya itu pasti kan akan menggunakan anggaran yang cukup besar ya. Pasti dari pemerintah juga butuh waktu lah untuk merencanakan programnya. Dan betul dari rekan Kurniawan ya soal transportasi ke apa namanya ke sudut-sudut daerah yang akan diberikan, terutama di sekolah-sekolah ya, karena ini kan benar-benar kan akan ke awalnya ke anak-anak SD gitu ya mungkin ya untuk target awal ya, begitu sih menurut saya. Bicara soal anggaran nih guys, yang saya dengar-dengar kan untuk biaya makan gratis itu memakan anggaran kurang lebih 300 triliun. Dan anggaran itu didapat dengan cara memangkas subsidi bahan bakar minyak. Apakah menurut kalian itu relevan untuk dilakukan? Nah, kalau relevan kayaknya tahun lalu aja untuk anggaran minyak aja itu ditambahin kan, karena mungkin masih terdampak dari COVID juga kan. Kalau misalnya nanti dipotong dari minyak kayaknya mungkin harus bisa ngelihat ekonomi Indonesia dulu ya. Kalau terus meningkat ya bisa mungkin, cuma kalau untuk menurun belum tahu juga ya. Cuma kalau untuk memotong anggaran minyak tahun lalu biar harga minyak nggak melonjak aja anggarannya 350 itu untuk listrik, minyak, gas.
Kalau untuk selanjutnya ya mungkin kalau diambil dari minyak kita nggak tahu juga ya. So berarti makan anggaran gede juga berarti ya kalau sampai 300 triliun itu ya. Iya sih memang. Iyalah gede banget. Emang per anaknya berapa sih ini budgetnya buat itu makan siang gratis? Ada yang tahu nggak kemarin? Ada yang denger beritanya nggak per anak tuh dibudgetin berapa gitu? Kalau nggak salah sih kemarin denger-denger sih untuk per anak itu dikenakan budget. Kalau nggak salah bukan per anak ya, karena ini kan hitungannya bukan hanya untuk anak aja ya. Kalau nggak salah untuk semua rakyat ya. Kalau nggak salah per orang itu sekali makan 15.000 kah? Terus kemarin lagi rame nih kayak kan banyak netizen tuh yang bilang kayak ini pasti bakal dikorupsi korupsi. Gimana nih Panji tanggapannya? Untuk korupsi ya terkait makan siang ini kemungkinannya ada, kemungkinan ada. Tapi dari pemerintah sendiri kan mungkin bisa melakukan pengawasan dan melancarkan programnya dengan baik sehingga apa namanya kemungkinan korupsi itu kecil pada saat pelaksanaan program ini. Gitu. Mungkin ada tambahan dari rekan yang lain. Mas Awan mungkin mau menambahkan. Nggak ada mau ditambahkan dari jawaban Mas Panji terkait adanya tindakan korupsi. Saya nambahin dikit lagi ya. Mungkin buat antisipasinya terkait adanya tindakan korupsi itu mungkin bisa disediakan kayak tempat pengaduan gitu. Jadi kalau semisal yang harusnya misal di sini per anak 15.000 dan mungkin di lapangannya nggak sesuai gitu, mungkin bisa ada tempat pengaduan terkait soal ketidaksesuaian ini. Jadi mungkin dari pemerintah juga mendapat laporan dari yang terdampak gitu kan, dari ya mungkin itu bisa. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan. Terus kalau misalnya kayak di tempat kalian nih, di tempat daerah kalian masing-masing nih, kira-kira terlaksana nggak ya? Yang di pelosok-pelosok dulu nih, yang dari jauh-jauh nih, kira-kira bakalan langsung terlaksana? Coba yang dari Perbatasan Timor Leste itu ngomong dulu. Besar harapan sih terlaksana ya, karena kalau di daerah Indonesia bagian timur yang cukup timur juga yang berbatasan sama negara lain, untuk kebutuhan memang harus diutamakan kan. Karena kalau untuk sarana prasarana ya ke daerah saya di Atapupu itu udah bagus, dari Kupang sampai ke Atapupu jalanannya udah bagus lah. Ya itu sih. Kalau untuk ngomongin sarana prasarana di sana udah di atas rata-rata lah, jalannya benar-benar bagus. Ya benar, kalau menurut saya juga di daerah saya di Sulawesi Tenggara juga kemungkinan besar bisa terjadi dan mungkin terrealisasi juga, soalnya dari akses untuk memberikan makan gratis per sekolah-sekolah itu sudah bagus, tidak memenuhi semuanya. Jadi aman ya kalau misalnya langsung kayak direalisasikan ke pusat-pusat gitu ya, ke pelosok-pelosok gitu. Aman, harusnya aman ya. Nah, kalau di Indonesia bagian barat kan ada Mas Panji nih. Coba Mas Panji. Oh iya benar.
Kalau di Padang gimana nih? Kira-kira ada kendala nggak ya kalau program ini tuh? Di sana kayaknya nggak terlalu pelosok kan? Udah agak-agak kota Ya, nggak sih di sana? kalau di Padang sendiri untuk akses jalan sejauh ini eh, harusnya tidak masalah ya untuk pelaksanaan program makan siang gratis ini untuk distribusinya terutama. Cuma mungkin kalau masukan dari saya mungkin tingkat stunting daerah di Indonesia kan beda-beda ya. Nah, mungkin bisa diprioritaskan dulu. Maksudnya yang daerah yang mengalami stuntingnya paling tinggi mungkin bisa didahulukan. Eh, jadi kan sesuai prioritas lah. Jadi apa namanya untuk tujuan makan siang gratis itu terpenuhi, maksudnya terlaksana. Iya sih, berarti harapannya tuh berarti kayak pemerintah lebih ngutamain yang di daerah dulu ya buat program makan siang gratis ini. Iya betul. Terus kalau misalnya ini di tengah jalan nih kayak macet gitu programnya. Kira-kira apa ya langkah dari pemerintah gitu buat mengatasi solusi buat biar nggak macet, ngatasi kemacetan program ini makan siang gratis. Ya, Menurut langkah, kalian apa? kalau menurut saya langkah penyelesaiannya ya tetap program itu harus tetap diberi pengawasan yang lebih lagi, dievaluasi. Kalau ada kendala ya nanti dirapatkan, dimusyawarahkan agar program terrealisasi sampai target yang ditentukan. Gimana Jason? Kurang lebih benar sih di pengawasan, dan juga mungkin untuk di pengawasannya kita butuh orang-orang yang punya integritas untuk melayani masyarakat ya. Jadi waktu pelaksanaan pengawasan itu juga bisa transparan lah intinya. Dan kalau transparan kan terjadinya celah-celah hal-hal yang tidak diinginkan kayak tindak korupsi kan bisa diperkecil istilahnya. Itu aja sih. Gimana Noah ada tanggapan nggak nih soal ini? Ya, kalau dari saya pribadi, ya mungkin sama seperti yang disampaikan tadi dari saudara Awan. Sebenarnya memang bagaimanapun program yang sudah diajukan oleh salah satu calon presiden ini kan sudah diajukan, dengan arti berarti mereka sudah memperhitungkan apakah program ini bisa berjalan atau tidak. Kalau misalnya untuk kemungkinan tidak berjalan, seharusnya salah satu calon presiden tersebut tidak usah mengajukan program tersebut ya. Berarti kalau ini sudah berjalan, sudah diajukan, berarti otomatis bisa dan tidak bisa. Calon presiden tersebut harus bisa mengajukan program tersebut sesuai yang tadi Jason sampaikan, harus didampingi dengan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan kejujuran agar program ini dapat berjalan lancar tanpa adanya masalah. Sekian mungkin yang bisa saya tambahkan. Keren sih jawaban kalian. Bagus.